Baik, selamat datang di channel saya, Pak dosen dan teman-teman saya sekalian. Di sini saya akan bukan mempraktekkan, saya sedikit akan menjelaskan tentang skrip skrip atau baris-baris code program yang sudah saya praktikkan, sudah saya terapkan, sudah saya buat mengikuti arahan dari YouTube atau video dari Pak dosen, itu Pak Arif Rahman sendiri. Itu bukan teman-temannya. Sini untuk halaman pertama atau bisa kita sebut dengan activity. Sini membuat halaman login teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, sebentar saya zoom. Kita menggunakan linear layout yang gunanya itu membuat sebuah bingkai ya, sebuah bingkai ya. Nah, kalau teman-teman lihat ke arah samping teman-teman, tapi sebelumnya kita lanjut dulu. Ada beberapa layout yang kita pakai, mulai dari tinggi, lebar, terus paddingnya kita masukkan ke dalam situ. Kemudian jika kita ingin menampilkan gambar di dalam Android nih teman-teman ya, dalam pemrograman ini kita menggunakan image view teman-teman. Ini teman-teman, image view namanya. Nah, kita bisa isinya teman-teman apa aja yang pengen kita ibarat kata kita adjust gitu teman-teman ya. Kayak kita adjust gambarnya mulai dari tinggi berapa, ini ada lebar juga gitu kan. Terus SRC ini isian dari gambar itu gitu kan. Kita memasukkan logo apa ini teman-teman. Kalau nggak ada ini intinya teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, asal teman-teman tahu, itu intinya. Kalau nggak ada ini, logo di samping ini, itu nggak ada juga teman-teman ya. Jadi kalau kita hapus teman-teman, nah, logonya nggak ada juga. Nah, jadi ini bisa dibilang inti dari tag image view ini teman-teman, Nah, kemudian di bawahnya ada ada tulisan login, itu dimunculkan dari text view ini sendiri teman-teman. Kemudian ada text view, name kan ya teman-teman ya. Name mana dia? Oh ini. Nah, name. Terus ada edit text ini itu tempat wadah untuk kita menginputkan gitu teman-teman, untuk kita menginputkan nilai, value, data tuh teman-teman, yang nanti bisa kita linkin, kita sambungin ke halaman yang ingin kita tuju teman-teman ya. Bisa diinteraksi lah sama user gitu teman-teman ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat nim ya, nih nim ada hint juga. Hint tuh semacam shadow di dalam kotaknya, di dalam boxnya, masukkan nim gitu. Hint kan artinya tuh tersembunyi kan ya, hint ya sih. Jadi ya kayak watermark gitu. Nah, kemudian ada text view juga, password, edit text. Kemudian ada button juga teman-teman, button yang kita pakai, button yang tadi yang saya maksud teman-teman itu ini teman-teman. Nah, inilah teman-teman, ini itu sketsa, gambaran sketsanya kalau dari kacamata saya teman-teman ya. Ini tuh model sketsanya teman-teman, yang di sini itu kita bisa ngeliat secara transparansi teman-teman. Nah, secara transparansi gunanya text view tuh di mana sih, di bagian mana sih ya. Walaupun sebenarnya nggak semuanya itu kedetek ya teman-teman, cuman tag-tagnya doang gitu, kayak image view. Terus ini sebenarnya ada edit text gitu kan, ini ada text view, ini ada text view tuh teman-teman, text view.
Sini juga edit text, ini button teman-teman ya. Terus lanjut ke kita ke halaman dashboard teman-teman ya. Dashboard ini isinya ada banyak teman-teman ya, ada icon. Sebenarnya sama aja teman-teman, nggak ada bedanya, cuman pembuatannya tuh agak sedikit berbeda dari yang login. Berbeda dari mananya? Kalau kita lihat sekilas nih teman-teman ya, dari sisi sketsanya nih, ya sketsa preview lah bahasanya, sebelum jadinya gitu, sketsanya model blueprintnya lah ya, blueprint tuh modelnya linear layoutnya dia. Ini kita sebutnya linear layout teman-teman, garisnya linear layout itu punya beberapa linear layout gitu. Ada yang pertama yang ngebungkus semuanya, terus yang ngebungkus ini baru ngebungkus lagi jadi card view teman-teman. Nah, ini yang mungkin membedakan teman-teman ya. Di sini tuh ada card view teman-teman. Mana card view? Ini nih. Card view ini kalau teman-teman tahu kayak di mirip-mirip kayak di HTML, mirip banget kayak di HTML. Dia ngebungkus konten yang ada di dalam cardnya itu, ya semacam itulah. Nah, di sini kalau teman-teman bisa tahu nih, what konten itu menyesuaikan sama isi yang ada di dalamnya. Kalau match parent itu ngepasin full block gitu sama linear layoutnya ya teman-teman. Graffiti itu sendiri center gitu kan, ke tengah, dia di tengah, apa sih namanya, tempatnya di tengah gitu. Terus padding bottom tuh di bawah, padding berarti paddingnya di bawah. Orientasinya itu vertikal teman-teman. Jadi kalau masang konten antara vertikal sama horizon vertikal gitu lah teman-teman. Memasang konten dia ke samping atau ke atas gitu, atas bawah gitu. Nah, model gitu lah teman-teman kalau teman-teman pengen buat konten gitu kan ya. Begitu ya Pak dosen ya? Ya, gitu Pak dosen. Terus sama aja sih sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman bisa amati ya nih ya. Ini sebenarnya sama aja ini. Linear layout. Terus ada di dalamnya tuh ngebungkus linear layout ini. Nanti ngebungkus image view, terus text view juga. Terus iya linear layout. Salah. Ini sorry teman-teman. Saya ralat. Linear layout yang di sini itu bukan yang di sini teman-teman ya. Nih, kalau teman-teman udah tahu, yang di sini nih, ini bukan yang di sini, tapi yang di sini. Yang di sini, nah baru yang di sini linear layoutnya ini. Nah, ini teman-teman, ada card view-nya kan? Tuh ada card view-nya teman-teman. Tuh, ada card view teman-teman. Bisa pangkas saja teman-teman. Nah, biar jadi pendek gitu kan. Ini linear layout di bawahnya lagi teman-teman. Nah, nih linear layout di bawahnya lagi nih. Nah, bagian ini teman-teman. Yang kebungkus 2 card view. Gitu teman-teman. Nah, kita kasih kecil ya, kasih pendek biar aduh. Nah, gini aja nggak apa. Terus kemudian sebelum kita masuk ke bagaimana cara menginputkan gambar atau icon yang ada di sini teman-teman, itu nanti lah ya, itu gampang tuh. Kita masuk dulu ke bagian akun teman-teman. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman ya, udah nggak ada gambar gitu kan, cuma tulisan doang. Kalau ya ini gampang lah, ini cuma add text view sama edit text doang nih, kok teman-teman bisa tahu nih ya. Ini text view, bagian ubah akun. Nih kalau mau enaknya nih ya, saya sebagai dari kacamata orang yang biasanya suka gambar, suka ngedesain ya, ngeliat sketsa tuh udah paham sama maksudnya. Oh, ini tentang apa, untuk text view-nya ubah akun. Oh, ini edit text, text view ya kan. Teman-teman
bisa ngeliat kan ya, di sini ada text view, habis yang dibungkus, beberapa text view yang dibungkus oleh linear layout. Ini text view lagi. Nih kalau kita perkecil teman-teman ya, text view tuh, text view, edit text, text view, edit text, text view, text view. Ini text view pertama itu yang isi kontennya itu hanya tulisan gitu kan ya, ubah akun tuh, yang di adjust itu menyesuaikan konten, tinggi dan lebarnya menyesuaikan. Terus namanya ini ubah akun teman-teman, kalau teman-teman bisa tahu nih, kita jadi switch akun kan, salah switch mana dia, switch akun. Tuh teman-teman, berubah kan ya, switch account. Text size-nya itu besar teksnya. Ini kalau teman-teman ubah ke 50 misalnya, tuh juga gede deh teman-teman. Ya kan, lihat margin bottom seperti yang tadi sudah saya katakan, mirip kayak padding. Bottom, top, left, right itu di sini sangat-sangat diperlukan gitu teman-teman ya. Gimana bahasanya? Fleksibilitas kita sebagai programmer gitu, itu sangat-sangat dipermudah gitu, sangat-sangat dibuat ya se-efisien mungkin lah. Kalau misalnya ini ya, saya sendiri juga nggak tahu, kalau cuman ada margin doang nih, nggak ada bottom secara spesifik menyebutkan letak di mana harus ditaruhnya margin atau padding gitu kan, itu juga sebenarnya para programmer juga agak susah gitu. Nah gunanya ini ada, mungkin karena juga Kotlin salah satu bahasa pemrograman yang kekinian teman-teman ya. Ini layout Gravity sama tadi center di tengah, kalau kita ubah dia ke samping ya, ke samping beneran dia teman-teman, left tuh samping beneran dia. Cuman kita pinginnya ke tengah kan ya, tengah teman-teman. Kita lanjut lagi ke bagian pengumuman. Nah pengumuman ini kok scriptnya cuma dikit ya, memang cuman sedikit, nanti kita bakal proses lagi. Nah yang biasanya teman-teman ya, kita awali script layout ini itu dengan linear layout ya teman-teman ya. Tapi sekarang di bagian pengumuman ini kita menggunakan list view yang fungsinya itu ya ngebuat list information pengumuman gitu. Nanti bakal dijalankan perulangan di dalamnya. Kita gunakan match parent kan ya, mentokin gitu kan, mentokin juga mentokin, sampingnya mentokin juga, atas mentokin, lebarnya juga mentokin gitu. Coba ini teman-teman ya, pengen kasih tahu juga ya, sebenarnya bisa juga nggak match parent. Nah, teman-teman ya, GP tuh bisa, cuman tingginya cuman segini doang. Nanti kalau mau full tinggi nggak perlu repot-repot ngitungin gitu kan, 50 tambah 50 tambah 50 tambah 50, nggak usah, langsung ketik aja match parent gitu. Lanjut kemudian ke akun sudah, dashboard sudah, login udah sih, presensi tinggal presensi. Nah presensi teman-teman ini masuk ke linear layout lagi teman-teman ya. Kita ngebuat linear layout lagi yang tingginya itu menyesuaikan, mentok gitu, terus orientasinya itu vertikal seperti yang saya pernah bilang soalnya vertikal. Jadi kontennya yang diisi tuh beruntut ke bawah secara vertikal gitu, tersusunnya gitu. Jadi kalau kita ketiknya ya horizontal ya, nanti bakal kesusunnya ya horizontal gitu teman-teman. Coba itu saya teman-teman ya, horizontal tuh nggak kelihatan soalnya di samping teman-teman kan.
Nah, tuh. Udah balik lagi teman-teman tuh. Nah, padding, kasih padding, terus layout width, match parent, menyesuaikan gitu teman-teman ya. Kemudian ada linear layout lagi nih, pembungkus lagi teman-teman. Terus lagi yang isinya itu ini teman-teman. Kotak ini teman-teman. Kotak hitam yang kita buat sketsanya yang nanti akan kita jadikan sebagai QR code gitu ya. Nah, ini iya sebenarnya bisa ditaruh gambar sebenarnya teman-teman, cuman ya yaudah nggak apa lah kan, kita ya jadi sketsa lah jadi sketsa apa ini. Terus pakai text view untuk memberikan informasi kepada user gitu teman-teman ya. Jika ingin memberikan, biasanya kan ada kan ya QR code kan, arahkan kamera ke QR code untuk presensi gitu. Nah, ini pakai text view teman-teman, lewat konten, arahkan kamera tuh. Terus di teks ini juga match parent teman-teman ya. Nah, karena berhubung penjelasan dari semua layout nih sudah selesai, walaupun belum spesifik ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan secara yang lumayan spesifik nih. Tadi ada beberapa yang tertinggal soal mana dia? Ya ini sih di bagian sini sih. Nah, ini teman-teman, border nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihatnya, ada border kan ya? Ada border hitam kan warnanya kan ya? Itu kita build dia juga pakai kode teman-teman. Juga pakai kode. Terus kita masukkan dia ke dalam sini, kita panggil dia, bahasanya gitulah. Di mana kita buatnya gitu kan? Di file drawable ini teman-teman. Nah, di file ini kita buat baru. Nah, ini di sini. Ini saya sudah ketikin ya teman-teman ya. Kita warna, radiusnya. Ini kan ya ada bottom right radius, bottom right radius di bagian kanan, terus bottom left radius, bagian top leftnya atas kanan, atas kiri, atas kanan, itu dihitung biar dia bisa bundar. Kalau nggak mau bundar nggak masalah, tinggal dirubah aja gitu kan ya. Terus Android color nih warnanya teman-teman, terus widthnya ini ya tingginya gitu kan ya. Oke, lanjut terkait icon nih teman-teman, terkait icon untuk menampilkan icon teman-teman. Nah, kita kembali dulu coba ke login untuk menampilkan icon ini teman-teman. Icon logo ini, logo sih bukan icon ya, logo ini kita perlu memanggil pertama tadi yang sudah saya katakan ya, image view teman-teman ya. Terus menggunakan src teman-teman nih, src yang dimana filenya itu harus sudah kita simpan teman-teman di dalam sini di drawable. Kalau nggak ada di drawable nggak bisa dipanggil teman-teman. Ibarat kata nih dosen lagi nyari anak siapa lah, Adam gitu nama saya gitu kan, lagi nyari saya nih tapi saya nggak ada di kelas gitu, manggil saya gitu, saya butuh Adam sekarang gitu kan, tapi saya nggak ada di kelas, ya nggak bisa teman-teman, nggak bisa dipanggil gitu kan, nggak bisa datang gitu kan maksudnya. Tuh teman-teman, ibarat kata kayak gitu, analoginya seperti itu. Oke, ini coba kita ganti teman-teman ya dengan logo yang sudah saya download teman-teman. Ini namanya kita kasih nama sendiri gitu kan. Coba kita ambil logo yang sudah saya download teman-teman. Mana dia? Ini aja. Kita copy teman-teman. Terus kita paste di sini teman-teman. Mana paste? Oh, ini paste. Paste kita kasih nama UGM gitu kan ya. Oke. Cara panggilnya gimana? Anggaplah ini nggak ada lah ya, Oke, anggap nggak ada, kayak baru gitu ya. Kita tinggal ketik aja gitu kan, src, ntar udah ada suggestinya lah gitu teman-teman ya. Kita mau pilih yang mana, serah gitu kan ya.
kalau mau ketik sendiri ya draw table ya, draw table. Benar nggak sih? Oh, drawable. Sorry teman-teman, drawable slash. Nah, baru namanya. Kenapa drawable? Karena kita taruh filenya itu di benar banget, di file drawable teman-teman. Lanjut, kita ketik namanya tadi UGM ya, UGM. Nah, tuh teman-teman, salah. Tuh teman-teman, udah dia teman-teman. Udah jadi. Mengganti logo sudah berhasil teman-teman. Kemudian kita mengganti, jika ingin mengganti icon teman-teman, icon di dashboard ini teman-teman. Nah, icon ini kan ada di card view ya teman-teman ya. Kita tinggal buka aja tag card view yang sudah kita buat tadi kan ya. Kita cari nih, mana ya image view ya, tempat memunculkan gambar kan ya, dari katanya namanya image view gitu kan ya. Nah, ini dia nih, ketemu kan SRC, sama-sama SRC kan ya. Tinggal kita ganti. Sebelumnya nih, kita mau download boleh, silahkan. Nih, tadi karena kita udah pakai save-savean saya, apa sih namanya? Downloadan saya. Jadi coba kita download lagi gitu kan, downloadnya kita pakai Platikon, terus ya download lah, kita coba versi lain gitu kan. Tadi ada versi yang udah download, sekarang versi yang kita akan download gitu. Ini kita ketikkan aja teman-teman. Oh ya, ini buat informasi teman-teman ya, website platform yang bagus buat teman-teman yang suka mencari icon-icon gratis gitu kan ya, tanpa berbayar, tanpa berlangganan gitu. Itu nih Platikon teman-teman. Mana ya? Sebenarnya jelek-jelek sini ya. Ya ini aja teman-teman ya. Mana dia? Nggak ada yang menarik sebenarnya ini teman-teman. Ini aja teman-teman. Ini. Ini aja. Kita setting ke 120 fps, download. Oke, udah ya. User, sama-sama user lagi. Di user ini kita panggil, coba dia. Oh iya, kita mana di user ini ya. Aduh, mau saya mati. Maaf pak, bentar pak, mau saya mati. Oke, kita pakai touchpad aja teman-teman. Kita masukin dia ke drawable. Tadi kita udah copy kan ya teman-teman ya. Kita copy, kita masukkan ke drawable. Kita paste dia ke drawable teman-teman. Kita masukkan namanya, input namanya, ganti namanya ke user 1 teman-teman. Panggilnya gimana? Tinggal kita ubah aja teman-teman. 1 ya, ganti kan. It work. Tuh teman-teman. Oke teman-teman, dan juga Pak dosen yang sudah mau rela-rela melihat full video gitu kan, tanpa skip. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu kan ya. Jika ada kesalahan atau ya ada yang ingin dibenarkan, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Sip. Tunggu tugas berikutnya, Pak.